Allah. أشهد أن لا محمدا رسول حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معشر المسlimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya setiap insan yang beriman selalu ingin untuk bisa mengikuti Al-Quran
dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang demikian itu merupakan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum syai'ain, yang aku tinggalkan kepada kalian semua adalah dua hal. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian berpegang dengan dua hal ini. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling sayang terhadap umatnya. Beliau tahu betapa ingin umatnya masuk surga dengan damai, masuk surga tanpa susah payah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 kunci utama. Barang siapa yang dia mendapatkan ini semua, maka dia telah memegang tiket masuk surga tanpa hisab. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 3 hal itu, yang pertama adalah u'budur Rahman, sembahlah Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, hanya Allah yang maha mampu atas seluruh yang diinginkan oleh hambanya, dan Allah lah yang paling kuat. Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Maka hanya kepadanya kita takut, dan hanya kepadanya kita berharap, dan hanya kepadanya kita meminta, dan kita tidak melakukan itu semua kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman ketika tahu siapa Rabbnya, dia tidak akan datang dan meminta-minta kepada Nyai Roro Kidul. Dia juga tidak akan mau pergi ke tempat-tempat klinik dan tempat-tempat mistis untuk mendapatkan keinginan dan hajat hidupnya. Sebab dia tahu dia punya Ar-Rahman, dia punya Allah yang maha penyayang. Cukup kita mengangkat tangan kepada Allah dan kita mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang baik untuk kita berupa pengijabahan dan pengkabulan doanya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at'imut ta'am. Setelah seseorang bisa menjaga hablum minallahnya, baik hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dia taat tunduk patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha keras menjauhi maksiat, karena itu yang akan mengundang murka Allah turun padanya. Berarti dia telah melakukan hablum minallah yang baik, hubungan antara dirinya dengan Allah baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, at'imut ta'am, mulailah memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita semua tentang empati, peka terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan jangan sampai kita acuh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. At'imut ta'am, beri makan mereka, karena Islam melihat dan mengajarkan kalau engkau melihat orang yang tidak bisa makan, maka rasakanlah bagaimana getir perihnya perasaan itu di dalam tubuhmu. Berbelas kasihlah kepada mereka, santunilah mereka, sayangi mereka, dekati mereka. Sungguh yang Allah laknat, yang Allah caci di dalam Al-Quranul Karim sebagai para pendusta agama, artinya orang-orang yang katanya beragama, padahal sejatinya mereka tidak benar-benar beragama, justru mendustakan agama. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa itu para pendusta agama? Yang Allah tanyakan adalah para pendusta agama, bukan orang-orang yang mencaci Allah, bukan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW atau menginjak-injak Al-Quranul Karim. Karena mereka bukan para pendusta agama, mereka adalah orang-orang kafir yang memang dari awalnya tidak suka dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dan dengan apa yang diturunkan kepadanya. Tapi yang dimaukan oleh Allah di dalam ayat ini, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa para pendusta agama? Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan tidak mau berkasih sayang kepada orang-orang miskin. Merekalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, tidak ada kepekaan terhadap lingkungan, tidak sayang terhadap anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak punya. Maka bagaimana orang-orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang beragama? Justru Allah katakan merekalah para pendusta agama yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau poin yang kedua ini kita jaga, kita bisa peduli dengan lingkungan, kita juga berempati dengan sesama, dan kita juga bisa berbagi dengan orang-orang yang lainnya, maka artinya kita telah melakukan hablum minan nas yang baik. Kalau orang sudah hablum minallahnya baik, kemudian hablum minan nasnya baik, maka Rasulullah SAW memberikan kunci yang ketiga, tiket masuk surga tanpa hisab, yaitu kata Rasulullah SAW, afsyus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Salam, wahai jamaah salat Jumat rahimakumullah, diartikan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, menebarkan salam artinya seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal, ucapkan salam. Jangan kamu pelit untuk mengucapkan salam, karena itu akan memunculkan rasa cinta di tengah-tengah kita. Dan tafsiran salam yang kedua, kata para ulama, adalah menebarkan kedamaian. Artinya sebagai orang muslim, kita tidak boleh cari musuh. Sebagai orang muslim, kita harus menebarkan kedamaian. Dan memang dengan itulah Islam diutus. Islam datang dengan membawa perdamaian. Islam datang dengan menebar kasih sayang. Islam dan umat Islam tidak suka mencari keributan. Umat Islam tidak suka membuat gaduh. Umat Islam tidak suka berkelahi satu dengan yang lainnya, saling menyudutkan satu dengan yang lainnya, menghina antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau ternyata justru yang dijadikan alasan itu adalah faktor-faktor agama, antara kunut dan tidak kunut, antara seorang yang melakukan ini dan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan perdebatan, tinggalkan hal-hal yang akan menciptakan permusuhan di tengah-tengah umat. Ciptakanlah kerukunan, lestarikanlah perdamaian ini. Maka kata Rasulullah SAW, apabila tiga hal ini kita jaga, kita mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, dan kita peduli dengan sesama dan menolong kaum-kaum lemah, serta yang ketiga, kita selalu menciptakan perdamaian, selalu menjalin kerukunan, maka janji dari Rasulullah SAW adalah tadkhulul jannata bisalam. Kalian semua akan bisa masuk surga dengan selamat, tidak dihisab dan tidak diazab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah pernah bertanya, apakah kita semua pasti bisa masuk seperti itu tanpa dihisab? Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, seandainya pun dihisab, artinya bukan dihisab untuk menyudutkan, bukan dihisab untuk dibuat takut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seluruh catatan amal baiknya dan mengatakan, lihatlah, ini semua amalmu dan sekarang pergilah menuju tempat terbaikmu.
Ma'asyiral muslimin, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang gampang hanya untuk umat Islam, hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memegangi wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad. Waradallahumma an khulafaihi rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma khudh bi aidina ila kulli khair waj'alna mafatihal khairi wa mawalika syarri ya rabbal alamin, la mafatihal syarri wa mawalikal khairi ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.